Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1779, Saingan Cinta Saling Berhadapan. Ini keluarga Xie, harap hargai dirimu sendiri, Xiaobai. Cherry Xie berkata dengan serius. Kekuatan Xiaobai tidak boleh dianggap remeh. Yang terpenting adalah keluarga Bai adalah pemimpin di antara 10 keluarga teratas kota Beijing. Inilah alasan mengapa Cherry Xie tidak bermusuhan dengannya. Begitu dia membalas keluarga Xie, maka akibatnya mungkin sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Xiaobai ini jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Perasaanku padamu bisa dibuktikan dengan langit dan bumi. Aku hanya menginginkanmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Xiaobai seperti pisau, dan akhirnya jatuh pada Thomas Qin. Sekarang Thomas Qin adalah gunung yang tidak dapat diatasi yang terletak di antara mereka berdua. Tinggalkan Cherry sekarang, aku dapat berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Jika aku marah, semuanya akan terlambat. Ketika itu terjadi, kamu tidak akan sendirian. Ketika itu terjadi, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkan jasadmu, dan aku akan menghabisi seluruh marga keluargamu. Kata-kata Xiaobai seperti dekrit kekaisaran, membawa tekanan besar, ingin membuat Thomas Qin mundur dan keluar dari keluarga Xie secepat mungkin. Namun, dia jelas meremehkan Thomas Qin, dan juga meremehkan tekad Thomas Qin kepada Cherry Xie. Xiaobai, jangan keterlaluan, kata Cherry Xie dengan suara yang dalam. Begitu Xiaobai marah, itu pasti bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Yuntai Jiang. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Xiaobai bersikeras, tidak ada yang bisa menahan niat membunuhnya. Ditinjau dari seluruh negara Huaxia, keluarga Bai adalah keberadaan yang menutupi langit dengan satu tangan. Wanita kamu melakukan segalanya untuk kamu, dan kamu mengatakan di luar sana bahwa kamu hanya bermain dengannya. Wanita kamu memberi kamu kesempatan pun tidak berguna, kamu masih berpelukan dengan wanita lain. Sekarang apakah pria bajingan pun tidak tahu malu sedikit pun? Kamu terlihat acuh tak acuh. Apakah Cherry yang justru bersalah padamu? Kamu selesaikan semuanya hanya dengan satu permintaan maaf. Kamu tidak sabar setelah menunggu selama 3 hari, tapi sudah berapa lama Cherry menunggumu? 10 tahun. Itu 10 tahun penuh, kamu adalah bajingan, penipu cinta, dan sekarang kamu tanpa malu tawar-menawar dengan Cherry. Apakah kamu layak menjadi pria? Kamu mesum, sampah. Pria bajingan yang brengsek secara alami adalah orang seperti kamu yang tidak tahu malu. Kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintai Cherry, tetapi kamu tidak memiliki penjelasan. Apakah ini sikap kamu? Selain menggunakan kondisi kamu sendiri untuk menekan keluarga Xie dan Cherry, kamu punya kemampuan apa lagi? Dalam 10 tahun terakhir, apakah kamu hanya belajar bagaimana berurusan dengan wanita bajingan? Kamu benar-benar pria yang tidak bisa didukung untuk menjadi orang penting. Keluarga Bai memiliki sampah seperti kamu, membuatku benar-benar tidak bisa bersikap hormat. Thomas Qin berkata dengan acuh tak acuh, dengan kalimat yang menyayat hati. Wajah Xiaobai muram, tetapi dia tidak bisa membantahnya karena kata-kata ini semua adalah fakta. Cherry Xie juga sangat sedih ketika mendengarnya, kebenciannya telah hilang bersama Xiaobai. Saat ini, dia hanya memiliki Thomas Qin di dalam hatinya. Dia hanya ingin bersama Thomas Qin. Setelah 10 tahun bergulat antara hidup dan mati, dia percaya bahwa pemberian Tuhan yang terbesar baginya adalah bertemu dengan Thomas Qin. Pada saat ini, hatinya telah diberikan kepada Thomas Qin. Tidak peduli apa yang dikatakan Xiaobai, dia tidak akan berubah. Ada orang yang begitu dilewatkan maka akan terjadi selamanya. Meskipun dia juga enggan, tapi menyalahkan siapapun apakah ada gunanya? Sosok Thomas Qin,
kelembutan dan keksatriaan Thomas Kin, dan setiap gerakan Thomas Kin telah mempengaruhi hati Cherry Xie. Setelah 10 tahun, dia telah belajar untuk menyerah dan bagaimana mencintai seseorang lagi. Elmi adalah hadiah terbaik dari Cherry Xie untuk Thomas Kin, cinta yang datangnya terlambat, cinta yang daam. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengajariku? Hahaha, ini benar-benar keajaiban dunia yang luar biasa. Jika aku ingin membunuhmu, mudah bagaikan mengambil barang dari sakuku, dari kecil hingga dewasa. Tidak ada yang bisa merebut barang yang ingin kudapatkan. Apa yang bisa sampah sepertimu berikan pada Cherry? Karena kamu yakin sekali, maka, apa yang tidak bisa aku dapatkan, aku akan menghancurkan dia sendiri. Tapi aku tidak tega, jadi aku hanya bisa Xiaon Bai mencibir, menatap Thomas Kin. Bab 1781 Keluarga yang aneh. Seluruh keluarga Xie gemetar, dengan ekspresi panik di wajah. Saat gerbang kota terbakar, maka kolam ikan ikut terkena musibah. Setelah Cherry Xie dan Xiaon Bai benar-benar bermusuhan, akan sangat sengsara bagi mereka yang terjebak di tengah, dan kemungkinan besar akan membuat keluarga Xie mereka jatuh dengan mematikan. Inilah kegalauan orang keluarga Xie. Thomas Kin, kamu jangan tidak tahu diri, Tuan Muda Bai bisa melepaskanmu, itu sudah memberi wajah untuk keluarga Xie kami. Kamu cepat pergi, sekarang masih belum terlambat. Tuan Muda Bai ingin melakukan sesuatu, bukan giliran kamu untuk memberitahu, apakah kamu pantas. Jonathan Xie memarahi dengan marah. Hari ini, kita tidak boleh membiarkan Cherry Xie dan Thomas Kin bersama. Keluarga Xie mereka sudah tidak tahan ujian lagi. Cherry Xie menikah dengan Xiaon Bai adalah pilihan terbaik. Mereka bisa mengandalkan kekuatan keluarga Bai di kota Beijing untuk mengembalikan kejayaan mereka. Thomas Kin, ini urusan keluarga Xie kami. Aku menyarankan kamu untuk tahu diri dan jangan ikut campur. Cherry dan Tuan Muda Bai telah berjanji untuk hidup bersama secara pribadi dari dulu. Kamu tidak merasa malu berada di antara merasa. Benar, Tuan Muda Bai terobsesi dengan Cherry kami, tidak melupakan Cherry selama 10 tahun. Sekarang kembali untuk mencari Cherry, seharusnya ini adalah pembicaraan baik-baik. Sekarang kamu membuat sepasang kekasih yang kasihan ini begitu sengsara, apakah kamu masih memiliki sedikit rasa malu? Meskipun Tuan Muda Bai telah melakukan beberapa hal yang salah, bagaimanapun juga itu adalah waktu muda, siapa yang tidak sembrono saat muda. Kesalahan yang dilakukan ketika dia masih muda, sekarang meminta dia bertanggung jawab, apakah ini pantas? Manusia bukanlah orang bijak, siapa yang tidak berbuat kesalahan. Tuan Muda Bai telah melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Dia akan menghabiskan hidupnya untuk menebus kesalahan 10 tahun, apakah masih tidak cukup? Cherry, kenapa kamu harus bertindak kejam? Tuan Muda Bai adalah calon pewaris keluarga Bai, dia bisa bersikap rendah hati untuk mengakui kesalahannya, dan juga ingin bersamamu lagi. Di masa depan, kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Bai, kamu hanya akan berada di bawah satu orang, tetapi berada di atas ribuan orang. Masa muda adalah moda orang bisa membuat kesalahan ketika masih muda. Selama kesalahan bisa diperbaiki, tidak ada yang lebih baik lagi. Ada pepatah mengatakan bahwa anak yang bisa insaf tidak bisa ditukar dengan uang. Sekarang Tuan Muda Bai telah menurunkan harga dirinya. Cherry, kamu harus memaafkan Tuan Muda Bai. Semua orang mengatakan satu kata, orang keluarga Xie semua menasehati Cherry Xie untuk bersama Xiaon Bai. Mereka semua berbicara untuk Xiaon Bai. Tampaknya Xiaon Bai yang telah melakukan kesalahan telah menjadi orang yang paling harus dimaafkan, dan kesalahan apa yang dilakukan Thomas Kin? Mengapa harus ditolak oleh kalian semua? Keluarga ini sangat aneh. Wajah Cherry Xie muram, bila membuat kesalahan sekali maka tidak akan menggunakannya seumur hidup. Ini adalah prinsip Cherry Xie, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Langit pun tidak terkecuali. Beberapa kesalahan bisa dimaafkan,
beberapa kesalahan tidak bisa dimaafkan. Kalian jangan bicara lagi, Xiaon Bai dan aku tidak akan pernah bersama. Kali ini, aku datang untuk memberitahu kalian bahwa aku dan Thomas Qin sudah bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Cherry Xie berkata dengan tegas. Kami mungkin pernah berjanji hidup bersama, mungkin kami pernah tidak memiliki kecurigaan, tapi itu sudah berlalu, berapa kali 10 tahun yang dimiliki seorang gadis. Dalam 10 tahun ini, aku hanya menganggap aku memberi makan anjing dengan hati nurani aku. Dalam 10 tahun ke depan, aku yakin akan ada Thomas Qin yang menemaniku selamanya. Tentu. Thomas Qin mengangguk sedikit, dan berkata dengan tenang. Pada saat ini, mata marah Xiaon Bai berapi, wajahnya sedingin es, dan hampir berasap. Siapa kamu? Cherry hanya bisa menjadi milik salah satu dari kita. Karena kamu ingin membawa pergi Cherry, maka lewati aku dulu. Sebagai pewaris keluarga Bai, aku berhak membunuhmu di sini. Xiaon Bai menunjuk langsung ke Thomas Qin dengan niat membunuh yang menakjubkan. Kamu gila Xiaon Bai. Sudah kubilang kita tidak bisa lagi bersama. Cherry Xie menggeram. Aku juga sudah bilang kamu hanya bisa menjadi milikku. Bahkan jika kamu mati, kamu hanya bisa mati dalam pelukanku. Xiaon Bai tidak terima. Dia bertekad untuk melawan Thomas Qin sampai akhir. Dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa membuat Cherry Xie begitu setia, hingga bahkan tidak peduli dengan hubungan 10 tahun mereka. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.